Jadi NSD justru yang tahu belakangan, tapi si Daniel ini seenaknya sebut nama dia ah, sebagai sumber hoax soal Ratna. Wih. Tapi Daniel menyebut nama Nani Sudarati Deang, atau saya sebut dulu teman-teman nyebutnya Deang, ini sebagai sumber pertama kali hoax. Nah, soal Ratna, belakangan Daniel minta maaf dan mengaku sudah menyebut nama NSD secara asal-asalan karena berada di bawah tekanan penyidik. Oh, ngeri nggak? Mau nyebut nama yang lain dia takut. Jadi wajib hati-hati, orang ini memang mulutnya ember dan banci tampil, bisa mencelakakan orang lain, yang penting dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi, Forum News Network FNN. Saudara, masih soal Dhanil Anhar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan yang tweetnya beberapa waktu lalu memicu kemarahan publik, khususnya netizen, lebih khusus lagi pengikut pecinta Habib Rizik Syihab. Karena tweetnya waktu itu, masih ingat, dia meremehkan Habib. Dia itu siapa? Bagi saya dia bukan siapa-siapa. Wah, gagah sekali. Nah, ini ada tweet dari Fahmi Al-Katiri. Dia menyebut dalam tweetnya namanya @fkadrun. Tapi dia cuma meng-capture atau men-retweet Twitter dari Nani Sudaryati Deang, NSD. Ya. Kita tahu NSD ini salah satu, tanda kutip ya, panglima emak-emak zaman pendukung Prabowo Subianto zaman kontestasi Pak Capres kemarin tahun 2019 ya. NSD atau kami teman-teman sesama wartawan senior dulu banget tahun 90-an awal. Mungkin dia juga sudah lupa, saya pernah beberapa kali liputan bareng. Karena waktu itu saya di sebuah koran ekonomi, saya diposkan di Departemen Perdagangan, waktu itu masih departemen ya, di Ridwan Rais, itu dekat-dekat Papung Tani, dan dia nggak ngepost di situ, kalau nggak salah dia di sebuah tabloid lah ya. Cuman ketika beberapa kali liputan ketemu dia, dan kami menyebut namanya Deang saja waktu itu, Deang. Lincah, emang supel, gesit gitu orang ini. Terus belakangan setelah sekian puluh tahun nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di apa sih namanya, bukan huru-hara ya, di ajang pencapresan. Bayangin, 90-an ketemu lagi 2019. Widih, lama sekali ya. 29 tahun. Lama sekali. Nah, Deang ini militan banget dan orangnya rela berkorban. Kami cukup intens waktu itu, kumpul rapat wartawan-wartawan gaya lah ya, yang melihat kezaliman dan ketidakadilan negeri ini lah. Gaya banget ya. Dan dia memang secara ekonomi jauh lebih baik dibanding kita pada umumnya waktu itu. Aduh, ini anak baik banget dia. Kalau soal konsumsi, makan malam, walaupun cuma nasi kotak, nasi bungkus, tapi dia rajin menyediakan. Luar biasa. Nah, dia menulis dalam tweetnya yang dikutip oleh Fahmi Al-Katiri di retweet ya. Dia begini katanya, lagi rame soal Daniel ya. Kalau saya cerita bahwa dia pernah menjebloskan nama saya hingga saya berulang-ulang dipanggil polisi, padahal cerita yang sebenarnya seperti apa, Anda pasti akan melongo semelongo-melongonya. Ya, di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Jawa Timur tahu kan orangnya egaliter ya. Ceplas-ceplos egaliter. Beda sama Solo, Jogja yang cenderung lembut, lemah gitu ya. Lemah lembut maksud saya. Kalimatnya ditata. Kalau Jawa Timur kan just bahasanya ya, kita bilang senjeplaknya aja. Tapi sudahlah, saya memaafkan biar saya cepat sembuh.
ternyata Nani mungkin lagi sakit kali ya. Kita doakan semoga Allah cepat sembuhkan dia. Nanti saja saya buatkan bukunya, pasti kalian akan banyak terkejut-kejut. Wah, ini. Ya, nanti insya Allah ada screenshotnya. Oke. Nah, berdasarkan tweet seperti ini, lalu di media di platform ini medsos, maksud saya di di grup-grup WA beredar komentar yang saya nggak pasti siapa yang nulis, tapi ini beredar juga. Seorang kasih komentar begini, ini yang saya ceritakan kemarin kepada penyidik Daniel, sebut nama SD. Oh gini, ini yang saya ceritakan kemarin kepada penyidik Daniel, menyebut nama NSD, Nani Sudaryati Deang ya, sebagai orang yang pertama memberitahu dia soal dugaan penganiayaan kepada Ratna Sarumpait. Ada ingat Ratna Sarumpait tiba-tiba muncul muncul dengan muka bengep-bengep dan mengaku digebuki di Bandung habis bicara di sebuah seminar, yang kemudian ternyata terbukti hoax karena bengep-bengep dia itu ternyata habis melakukan operasi plastik di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan. Wow. Dan itu banyak betul saudara yang kemakan hoaxnya ya. Tokoh-tokoh nasional, iya kena juga sampai ikut bunyi. Kemudian anak-anak pergerakan yang boleh disebut pro demokrasi sampai bikin acara malam itu juga di sebuah tempat di semacam kafe di daerah Menteng, Jakarta Pusat, lebih tepat di Jalan Cokro Aminoto. Saya hadir malam itu juga. Waduh, ada apa sih, orasi, ada apa lagi, ada ya gitulah mengatakan bahwa Ratna ini kita kenal ya, seorang perempuan yang sudah sangat tidak muda lagi dan aktif, bunyi, kencang, kritis gitu ya. Tiba-tiba dia mengaku digebukin, ya sontak lah kita semua, wah gila. Dan ternyata bukan cuma kita-kita saja, bahkan orang sekelas Fadlizon pun kemakan gitu loh. Ini ya, cerita di situ. Kemudian kata orang kasih komentar ini, padahal dia yang justru tahu pertama dari saya, si penulis ini, yang bertanya di grup WA, apakah betul Ratna digebuki? NSD saat itu balik tanya, saya tahu dari mana? Saya bilang, itu Fadlizon sudah rame ya. NSD lalu minta tunggu sebentar untuk ngecek beritanya karena dia tidak sedang di K4. K4 itu Kertanegara 4, Jalan Kertanegara 4, markasnya pemenangan Prabowo Subianto waktu itu. Jadi NSD justru yang tahu belakangan, tapi si Daniel ini seenaknya sebut nama dia sebagai sumber hoax soal Ratna. Tapi Daniel menyebut nama Nani Sudaryati Deang, atau saya sebut dulu teman-teman nyebutnya Deang, ini sebagai sumber pertama kali hoax soal Ratna. Belakangan Daniel minta maaf dan mengaku sudah menyebut nama NSD secara asal-asalan karena berada di bawah tekanan penyidik. Ngeri gak? Mau nyebut nama yang lain dia takut. Jadi wajib hati-hati. Orang ini memang mulutnya ember dan banci tampil, bisa mencelakakan orang lain, yang penting dirinya selamat. Ini penulisnya sepertinya kenal betul dengan Nani Deang ya. Kenal betul, sahabat karib, dan saya menduga mereka sama-sama perempuan ya kalau lihat bahasanya ya. Kenal betul dengan Deang, dan dia bercerita bahwa dulu ternyata ketika kasus Ratna Sarumpait beredar luas, itu kan banyak beberapa orang dipanggil sebagai saksi, dan salah satu yang dipanggil mondar-mandir adalah Deang. Dan itu menyebabkan beberapa kali pertemuan kami Deang tidak hadir. Konon katanya sedang diperiksa atau apa dan sebagainya, tidak hadir. Tapi saya ulang lagi ya, meskipun tidak hadir, konsumsinya tetap datang. Kita biasa kan rapatnya kumpulnya udah sore menjelang maghrib gitu ya. Nah itu yang puasa segala macam tuh dia sediakan tuh, yang puasa nggak puasa, maksudnya Senin Kamis waktu itu. Baik banget. Nah dia nggak hadir, dan kita tahu dia sedang sibuk menghadapi tekanan polisi berkait dengan kasus hoax yang disebarkan Ratna Sarumpait. Dan hari ini
belum hari ini. Hari ini saya buka. Kita semua tahu sebetulnya. Hari ini kita ungkap bahwa ternyata mengapa Nani Sudaryati Deyang ini menjadi tanda kutip bulan-bulanan polisi, karena ternyata ocehan Daniel. Dan seperti pengakuannya tadi, Daniel menyebut nama NSD sebagai sumber pertama hoax itu asal-asalan. Gila nggak? Asal-asalan karena dia ditekan oleh penyidik. Dia mau nyebut nama lain, dia takut, nggak berani. Nggak tahu siapa nama lain yang dimaksudkan ya. Di sini juga tidak jelaskan siapa nama lain yang dimaksudkan itu, tapi dia tidak berani. Nah, yang membuat kita dan saya khususnya memberikan catatan penting, bagaimana mungkin Daniel menyebut nama Deyang seasal-asalan, seenaknya saja di depan penyidik, padahal mereka sama-sama satu kubu. Mereka sama-sama satu kubu, di kubu Kertanegara, di kubu Prabowo Subianto. Bahkan waktu itu Daniel belum apa-apa. Maksud saya belum sedekat sekarang, apalagi semenonjol sekarang. Belum. Orang tahu betul justru Deyang ini yang kita dengar ceritanya, dia selain akrab dan dekat sekali dengan Prabowo, dan dia termasuk orang yang berani berkata tidak kepada kan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Ini juga sekaligus menunjukkan hubungan Deyang kepada Prabowo ini hubungan yang tanda kutip ya, saya tidak berani terlalu menduga, tapi sepertinya hubungan yang nothing tulus. Deyang tidak punya beban. Seandainya pun Prabowo jadi marah dan membuang Deyang dari grupnya, dari timnya, buat dia juga nggak masalah. Istilah Pak Harto lo ora patean gitu ya. Gitu. Dan itu memang beberapa kali dalam pertemuan kita dia bercerita seperti itu. Nggak masalah. Orang saya berjuang membantu dia untuk kebaikan negara ini kok. Orang saya berjuang membantu dia ingin supaya Indonesia ke depan mempunyai pemimpin yang baik kok gitu loh. Kalau dia buang saya nggak masalah. Dan memang menurut ceritanya Prabowo juga sering kesal kepada dia. Tapi, nah inilah tapinya. Tapi mungkin di sisi lain sebagai seorang calon pemimpin atau pemimpin, Prabowo mengakui bahwa orang-orang seperti Deyang ini dibutuhkan. Orang-orang yang tidak yes man. Orang-orang yang berani mengatakan tidak. Orang-orang yang berani memberikan sisi lain, pandangan lain di luar orang-orang lain yang selalu menyamakan pandangannya kepada pandangan sang pemimpin tadi. Nah inilah uniknya Deyang ini. Nah kembali ke soal Daniel tadi, saudara, bayangkan ada seorang laki-laki muda, anak-anak muda yang bisa, boleh nggak saya sebut menjerumuskan orang lain agar dirinya selamat. Gila nggak? Dia diperiksa, dia mengaku tidak tahan pada penyidik, ditanya siapa sumber hoaxnya, dia sebut Deyang. Nani Sudaryati Deyang. Padahal dia sama-sama satu kubu. Dan itu saya katakan tadi bahwa dia bisa mengorbankan orang lain yang juga satu kubu. Nah, di sini persoalannya mungkin kemudian dugaan-dugaan bisa liar kemana-mana. Seperti disebut tadi, buat dia nggak masalah. Prabowo marah pun, kamu pergi dari sini pun nggak masalah. Dan kalau ceritanya, bahkan dia bercerita beberapa kali dia pergi dari Prabowo, dan Prabowo memanggil lagi gitu loh. Ini luar biasa. Kalau betul juga karena itu, Masya Allah Daniel, aduh kamu ini, anak muda, gagah, pinter, doktor kan S3, kok bisa-bisanya gitu loh menyebut nama Deyang asal-asalan di depan penyidik karena mau menyebut nama orang lain tidak berani. Dan itu diakuinya. Jadi saudara, apa yang mau saya sampaikan lewat cerita ini berdasarkan cerita teman kita di sini, memang orang ini berbahaya. Anak ini berbahaya. Anak ini tega bisa mencelakakan orang lain asal dirinya selamat. Menjadikan orang lain sebagai tumbal asal dia selamat. Edan nggak? Edan. Atau kalau kembali ke soal cuitan dia terhadap Habib Rizik yang kemudian menuai cerca, menuai hujatan dahsyat itu, ada sebab-sebab lain bisa jadi. Dan hebatnya lagi, anak muda ini bukannya menarik diri, bukannya mengakui salah, bahkan meminta maaf, justru dia tambah melawan, tambah menantang gitu ya. Pada cuitan yang berikutnya kan begitu. Dia bilang dia mencintai ulama yang santun, yang tidak provokatif kesana kemari, kan begitu.
yang tidak mulutnya kasar gitu. Jadi dia kembali, dia tidak menyebut nama, tapi ketika dalam suasana seperti ini, orang langsung mengaitkan bahwa yang dimaksud itu adalah Habib Rizik Syihab. Dan ini menunjukkan dia sama sekali tidak menyesal, bahkan dia melakukan perlawanan lagi dalam bentuk yang lainnya. Wow. Di tengah situasi seperti ini, kita tahu banyak orang-orang yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara, di sini dengan cara semakin keras dia menyerang orang-orang yang dianggap berseberangan, apalagi musuh pemerintah, maka semakin besar poin yang didapat. Aduh, ngeri sekali. Kalau simbol oposisi sepopuler Habib Rizik Syihab kerap jadi sasaran pihak yang ingin mengambil hati penguasa, maka tentu banyak orang yang berusaha berada di posisi ini. Rumusnya sederhana saja, semakin keras serangan dilakukan, semakin besar kredit poin didapatkan. Bener nggak sih? Mungkin bisa jadi ini alasan jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Habib Rizik bukan siapa-siapa. Lalu netizen pun marah dan mengorek fakta bahwa Daniel punya hubungan akrab dengan Bima Arya yang juga dianggap mengerjai HRS. Anda masih ingat beberapa hari lalu netizen unggah hubungan komunikasi pakai video call antara Daniel dengan Bima Arya, walaupun sangat pendek tapi menunjukkan bahwa mereka akrab, dan mungkin netizen mengatakan mungkin bisa jadi hubungan itu saling curhat berikutnya gitu ya. Di mana Kang? Di rumah ya? Iya, di rumah nih, kata Bima Arya. Saya baru pulang nih dari Begawan. Ya. Kata Bima, apa tuh? Begawan, kafe Begawan. Tapi Bima Arya tetap dalam mimik wajahnya, dia tidak tahu apa Begawan ini. Jadi Daniel pada kesempatan itu pun ingin memberitahu, gue punya kafe Begawan nih di daerah Tangerang nih. Kan gitu. Aduh, kalau itu yang dilakukan oleh kubu HRS kepada tokoh cebong misalnya, ya kan, dianggap menista, merendahkan, tentu para cebongers segala macam sibuk menjatuhkan kafe Begawan milik Daniel. Dijatuhkanlah citranya, apalah segala macam dengan segala macam narasi. Tapi itu tidak terjadi pada kafe Begawan milik Daniel. Kembali ke soal Daniel tadi, ya, kita barangkali akan menunggu buku yang dimaksud oleh Nani tadi, Deyang tadi, seperti apa buku yang akan dia tulis ini, ya kan? Seperti dia bilang, kalau nanti bukunya terbit, kalian pasti akan melongo semelongo-melongonya. Wah, apakah ini akan mengungkap siapa Daniel sesungguhnya? Anak muda yang sebelumnya kita kenal cemerlang, kita kenal sejarah hidupnya waktu kecil cukup prihatin, yang itu membuat kita semua sebetulnya merasa aneh. Orang yang hidupnya prihatin dalam kondisi sangat terbatas secara ekonomi biasanya menjadi sosok yang santun gitu loh. Sosok yang punya empati kepada orang lain, bukan sosok yang tiba-tiba menyerang, apalagi diserang seorang Habib Rizik Syihab, simbol perlawanan yang dahsyat dari rejim kekuasaan saat ini. Bagaimana berikutnya? Kita tunggu seperti apa drama ini akan berujung, ya. Tapi kita berharap semua akan berakhir dengan baik dan kita bisa mengambil hikmah pelajaran penting dari peristiwa seperti ini. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.